Welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Today's lesson, we are going to talk about correlative conjunctions. So, let's start. Correlative conjunctions adalah kata sambung yang digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antar dua kata, frasa, ataupun klausa. Correlative conjunction bersifat paralel. Correlative conjunctions yang akan kita bahas adalah both and, not only but also, either or, dan neither nor. Untuk yang both and, penggunaan both and, yang pertama kita bisa lihat dari kalimat ini. I play basketball, I play soccer. Nah, di sini saya bermain basketball dan juga sepak bola. Nah, untuk kata I play basketball dan I play soccer, ini bisa digabung dengan kata both and. Dengan cara I play both basketball and soccer. Nah, jadi, kata I play sudah sama, maka kita tinggal menambahkan both and, both sebelum basketball dan and setelah soccer. Yang berarti saya bermain basketball dan juga sepak bola. Di sini juga ada kalimat my mother is going home, my brother is going home. Jadi ibu dan kakaknya pergi ke rumah. Penggunaan both and. Jadi both my mother and my brother are going home. Nah, di sini yang perlu kita highlight adalah di kalimat my mother is going home, my brother is going home, to be-nya adalah is. Tapi ingat, setelah diganti dengan both and, both my mother and my brother, ini jadinya adalah subjeknya plural atau jamak. Ada my mother dan my brother. Maka dari itu di sini to be-nya menggunakan are. Jadi both and ini digunakan untuk menggabungkan dua kalimat yang subjeknya atau objeknya sama. Jadi yang di atas ini objeknya sama. I play basketball, I play soccer. I play-nya sama, kita tinggal menggabungkan antara basketball dan soccer. Sementara yang di sini subjeknya yang sama. Nah, jadi kita tinggal menggabungkan subjeknya. Both my mother and my brother are going home. Untuk penggunaan not only but also hampir sama dengan both and. Misalnya, he is my father, he is my friend. Di sini he is-nya juga sama, yang beda hanya my father dan my friend. Jika kita menggunakan not only, maka bentuknya seperti ini. He is not only my father, but also my friend. Jadi, dia tidak hanya ayahku, tetapi juga temanku. Di sini juga ada kalimat, John is eating, Tom is eating. Jadi, is eating-nya sama, yang berbeda hanya subjeknya. Jika kita menggunakan not only but also, maka not only John, but also Tom is eating. Nah, seperti yang di both and tadi, jika sudah digabung, subjeknya menggunakan are, karena ada dua. Tetapi untuk not only but also, subjeknya tetap is, atau menyesuaikan dengan subjek yang di depannya persis. Jadi kalau both dan and tadi, subjeknya pasti langsung are, tapi kalau di not only but also, kita subjeknya mengikuti yang to be-nya mengikuti yang subjek kedua. Lalu either and or. Nah, kalau both and sama not only but also, itu tidak ada pilihan. Kedua-duanya dilakukan. Kalau either nor, itu adalah menunjukkan sebuah pilihan. Misalnya, you can take bus to go to school. You can take car to go to school. Nah, jadi, kamu bisa naik bus untuk pergi ke sekolah, kamu bisa naik mobil untuk pergi ke sekolah. Nah, jadi kan kita bisa memilih antara bus atau car. Tidak mungkin kita menggunakan kedua-duanya. Jadi, kalau kita menggunakan either or, caranya you can either take bus
or car to go to school. Jadi kamu bisa naik entah bus ataupun mobil untuk pergi ke sekolah. Jadi either bisa digunakan setelah bus, lalu diberi or, lalu car. Ya. Atau misalnya ini, my father is coming to party, my mother is coming to party. Nah, di sini memilih antara ayah atau ibu. Jadi, either my father or my mother is coming to party. Jadi, either or ini digunakan untuk pilihan, tidak kedua-duanya. Kalau both and dan not only tadi digunakan kedua-duanya, tapi kalau either or digunakan hanya satu. Jadi, memilih antara ayah atau ibu, memilih antara bus atau mobil. Lalu neither nor. Nah, kalau neither nor itu tidak kedua-duanya. Jadi, kalau either pilihan, kalau neither itu tidak keduanya. Misalnya, Jack is not my brother, Tom is not my brother. Nah, jika kita menggunakan neither nor, maka neither Jack nor Tom is my brother. Jadi, not-nya di sini hilang. Di sini kan ada Jack is not my mother, is not my brother. Nah, kenapa di sini setelah is nggak ada not-nya? Karena not-nya sudah diganti dengan neither nor. Jadi kalau sudah ada neither nor, tidak perlu ada not di sini setelah to be-nya. Sama dengan ini, misalnya he is not swimming, he is not playing basketball. Kalau menggunakan neither nor, jadinya he is neither swimming nor playing basketball. Nah, jadi not-nya sudah hilang, tapi diganti dengan neither nor. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kita sudah belajar 4 correlative conjunction. Yang pertama menggunakan both and, not only but also, either or, dan neither nor. Untuk both and, not only but also ini digunakan jika kedua subjek atau kedua hal melakukan sesuatu yang sama. Nah, jadi dua-duanya melakukan atau dilakukan hal yang sama. Misalnya, both my mother and my brother are going home. Jadi keduanya, ayah, ibu, dan kakak pergi ke rumah. Ya. Nah, lalu apa bedanya both and dan not only but also? Both and, jika sudah digabung dengan both and, maka subjeknya menjadi jamak atau plural. Nah, jadi di sini menggunakan are, pasti menggunakan are. Selalu menggunakan are. Sementara untuk not only but also, verbnya atau to be-nya mengikuti dengan subjek di depannya persis. Jadi tidak selalu are. Bisa is, bisa juga are. Karena Tom adalah singular atau subjek tunggal, maka menggunakan is. Nah, untuk either or menunjukkan suatu pilihan. For example, you can either take bus or car to go to school. Jadi memilih antara naik bus atau car. Neither nor digunakan jika tidak melakukan keduanya atau tidak melakukan dua hal. Nah, he is neither swimming nor playing basketball. Jadi tidak berenang dan tidak bermain basketball. Di sini tidak diikuti oleh not karena sudah ada neither nor. So that's all the explanation about correlative conjunctions. I hope you understand. Thank you so much and happy studying.